Iya. Iya. Coba iya. Senyumnya lebih lebar lagi. Iya, oke. Oke, Kesa bisa ke sana dikit. Oke, lihatnya ke sana. Sip. Oke. Oke, baik. Bagaimana hasilnya? Boleh kita lihat? Oke, mana nih? Oke. Yes. Baik. Nice. Nanti boleh dong langsung transfer ya file videonya, file Ini fotonya. transfer uang atau transfer foto? Transfer nih? foto kali ini. Baik. Terima kasih, silakan duduk Mas Ade dan juga Mas Adit. Luar biasa sekali ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Senang sekali pada siang hari ini saya Desya Rahayu selama kurang lebih 60 menit ke depan akan menemani Anda tentunya dalam program Suara Sriwijaya. Di Suara Sriwijaya hari ini sangat menarik sekali temanya dan juga pastinya akan menjadi suatu program yang seru sekali seperti yang Anda lihat di awal tadi. Ada praktisi fotografer yang pastinya sudah tidak usah diragukan lagi kemampuan dan juga keahliannya dalam bidang fotografi, yang dimana kita hari ini akan membahas tema fotografi di era globalisasi. Jadi hari ini kita akan mengetahui bagaimana eksistensi fotografi di era globalisasi apalagi di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu dua narasumber kita yang pastinya sudah tidak asing lagi ya di Sumatera Selatan. Yang pertama ada Mas Ade Yolvi selaku praktisi fotografer. Halo Mas Ade. Halo Desya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Yang kedua ada Mas Aditya selaku praktisi fotografer dan juga selaku entrepreneur nih kayaknya ya. Assalamualaikum Mas Adit, apa kabarnya? Baik. Baik ya. Bagaimana perjalanannya ke TVRI Sumatera Selatan? Lancar? Lancar ya, sepi ya Kang? Sepi ya. Ini pertama kali nih diundang ke TVRI atau sebelumnya pernah? Saya pertama kali. Pertama kali. Mas Adit? Sama. Sama pertama kali, berarti luar biasa. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk dapat berbincang di TVRI Sumatera Selatan pada siang hari ini ya. Baik, dan untuk pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan, Anda dapat berbincang langsung dengan dua narasumber kita dalam mengenai eksistensi fotografi di era globalisasi di line interaktif kita di 0711311454. Dan hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan para audiens yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan yang merupakan peminat fotografi di Sumatera Selatan. Hai semuanya, apa kabar? Luar biasa. Ini nanti kita perbolehkan untuk para audiens ya teman-teman semuanya. Apabila ada yang bertanya dengan narasumber kita akan kita sediakan di segmen ketiga ya. Oke, di sini sudah hadir dua orang fotografer dan juga sekaligus praktisi ya yang pastinya sudah banyak sekali nih pengalaman dan juga hasil-hasil karyanya yang tidak jarang diketahui ya pastinya terutama di Sumatera Selatan. Nah sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang eksistensi fotografi di era globalisasi seperti apa, kita mau lihat dulu nih kira-kira hasil dari karya Mas Ade dan juga Mas Adit dalam video cuplikan berikut ini. Baik, ini kegiatan pada saat kapan Mas Ade? Yang tadi adalah kegiatan kelas fotografi. Oke, kelas fotografi yang dibangun oleh Mas Ade sendiri? Iya betul. Oke. Kemudian ada pemotretan benda, makanan. Ini makanan ya, ini food makanan. fotografi Itu ya? adalah street fotografi. Oke, ini kalau boleh tahu di jembatan mana tadi Mas Ade? Jembatan Pegayut. Pegayut, di mana tuh? Di Sungai Buayo. Oke. Yang di Jakabaring, belok kanan. dekat Iya, Jakabaring. iya. Itu landasan pacu. Landasan pacu ini di Batam, street di Batam. Kemudian ada landscape juga. Jadi itu memang pagar alam. untuk concernnya di dunia fotografi ini tidak hanya di satu bidang saja tetapi juga di berbagai bidang seperti food fotografi, wedding fotografi, street fotografi seperti itu ya. Kemudian landscape, landscape, jurnalis.
Intinya semua bidang sudah pernah dilalui oleh Mas Iya. Ade ya, seperti itu ya. Baik, baik. Nah, tadi kan kita sudah melihat hasil karya dari Mas Ade dan juga teman-teman profesi fotografer nih. Dan di awal tadi kan Desya sempat jadi model dadakan nih ceritanya ya. Itu bisa diceritakan seperti apa proses pengambilan foto? Karena kan kalau seperti Desya kan orang yang kurang paham seperti itu di dunia fotografi. Tapi bagi yang menggeluti dunia fotografi pasti tentunya punya istilahnya punya teknik khusus nih bagaimana cara menangkap gambar yang baik. Apalagi ini kan dengan kualitas cahaya yang di indoor seperti itu ya, yang harus ada settingannya seperti itu. Nah, kalau dari Mas Adit seperti apa? Nanti Desya tanya juga sama Mas Adit. Ya, kalau makasih Des. Kalau untuk foto di indoor tentunya ya untuk masalah lampu ya. Indoor lebih membutuhkan lampu, namun di satu sisi kita tetap memahami juga tentang ISO, speed, dan juga diafragma itu juga harus dikuasai. Nah, untuk foto indoornya sendiri biasanya memang lebih fokus di dalam studio. Mereka lebih menggunakan background, namun tadi tetap balik lagi ke lighting dan sebagainya itu harus memang ready. Ketimbang kita foto di outdoor kan lebih sudah ada available cahaya. Nah, kita tidak terlalu membutuhkan lampu. Sementara kalau untuk indoor sudah pasti membutuhkan lampu. Baik, kalau tadi Desya lihat hasilnya itu bagus loh. Padahal kita fotonya dadakan gitu ya istilahnya ya. Kalau dari Mas Ade sendiri seperti apa? Apakah ada tantangan tersendiri kalau semisal ada misalnya di indoor seperti apa, outdoor seperti apa, atau yang kita lakuin tadi seperti apa? Sebenarnya bagaimana kita melihat ya fotografi sendiri adalah the way of seeing ya. Yes. Bagaimana cara kita melihat apa yang bagus, misalnya bukan hanya figur yang difoto, tapi secara keseluruhan. background, foregroundnya itu semuanya adalah satu kesatuan dalam gambar. Seandainya kita hanya mementingkan masalah tekniknya saja, teknik memotretnya saja, saya rasa itu juga akan kurang ya, untuk mencapai gambar yang bagus. Itu integrasi dari keseluruhan keilmuan dari fotografi. Bagaimana memanage gambar, bagaimana teknik memotret, bagaimana teknik lighting, itu dipadukan dalam satu kotak yang bernama frame foto. Wow, luar biasa. Ini cukup menarik. Tadi ada kata-kata the way of seeing. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Desya mengingatkan kembali bagi pemirsa setia TV Sumatera Selatan yang sedang menyaksikan program Suara Sriwijaya yang bertanya langsung nih kepada dua narasumber kita yang merupakan seorang praktisi fotografer di line interaktif kami di 0711311454. Oke, sebelum mengulik tentang fotografi nih, Desya cukup penasaran dengan aktivitas ataupun background sebelumnya. Mas Ade, apakah memang sebelumnya sudah ada darah fotografer di dalam diri, dalam artian dari keluarga itu sudah ada profesi seorang fotografer, atau Mas Adit berawal dari hobi terus melihat peluang seperti itu alhasil berkecimpung juga di dunia fotografi? Dari Mas Ade dulu nih selaku sesepuh ya, seperti apa? Kalau saya sendiri berangkat dari dunia seni rupa ya. Seni rupa, kemudian saya melihat fotografi sebagai termasuk sebagai media untuk berkreasi dalam seni rupa karena outputnya sama, ini tetap dua dimensi. Kemudian saya dulu mengambil kuliah di jurusan fotografi dan kemudian saya menggeluti fotografi sampai sekarang. Oke, jadi memang dari kuliah itu sudah berkecimpung di bidang fotografi, kemudian setelah tamat kuliah langsung terjun sebagai seorang fotografer, atau sempat melanjutkan kursus lagi atau pendidikan lagi seperti itu untuk mendalami? Kalau setelah kuliah ya nggak ada ini, tidak ada kursus lain atau pendidikan lanjutan lain, hanya ya langsung terjun ke lapangan. Dan ternyata fotografi yang dipelajari ya ternyata lebih banyak di lapangannya itu. Oke, karena teoritis sama praktis itu jauh berbeda ya. Meskipun kita memang harus berpedoman ataupun berpatokan dengan teori, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di bangku kuliah, lalu kemudian kita terapkan di lapangan. Tapi ternyata di lapangan lebih luas lagi seperti itu ilmu yang didapatkan ya. Fotografi itu ilmunya kalau
kita punya harus dipraktekkan. Kalau misalnya nggak praktek, hanya punya ilmunya saja, itu ya nggak cukup untuk Nggak menjadi cukup fotografer. Ya, saya rasa harus juga berpraktek. semua bidang ya, kita nggak Bisa, hanya ya. belajar aja, tapi kita juga harus mempraktekkan agar yang pertama mungkin nggak lupa, yang kedua skillnya juga lebih terasa. lebih terasa seperti itu. Nah, kalau dari Mas Adit seperti apa backgroundnya sebelum memutuskan untuk menjadi seorang fotografer dan juga entrepreneur? Kalau sebelumnya emang saya sih menggeluti fotografi hanya coba-coba awalnya. Wow. Jadi coba-coba, ternyata memang fotografi ini sangat mengasihkan. Sudah jalan hampir berapa tahun, kayaknya memang harus belajar. Makanya saya sempat juga, Kang Ade ini maka tadi Desa juga sebut sesepuh. Iya. Saya juga sempat belajar juga sama Kang Ade ini. Oke. Dan sejalan waktu, tidak hanya fotografi karena basic saya bukan seperti Kang Ade, memang dari seni kan. Saya ke sini-sini arahnya lebih ke bisnis fotografi. Oke. Jadi profesi sebagai fotografer itu cuma beberapa tahun. Tapi kalau sekarang lebih ke fokus ke bisnis fotografi. Tapi karena untuk sangat sekarang luas. juga tetap menjalani sebagai Tetap. seorang fotografer. Tetap. Tapi fokusnya itu di bisnis fotografi. Karena mungkin lebih banyak rezekinya di sana kali ya. Amin. Amin. Kalau boleh tahu itu tadi katanya coba-coba, berawal dari coba-coba itu Iya. tahun berapa itu? Kalau coba-coba sih di Atau waktu kuliah? 2008, 2009. Iya, 2005 awal coba-coba. Oke. Di 2009 ketemulah sama Mas Ade. Dari ngobrol sama Mas Ade, Kang Ade, memang perlu harus fotografi itu nggak cuman kita otodidak enggak. Tapi kita harus memang benar-benar harus belajar. Di Kang Ade juga ada semacam praktek. Tadi Kang Ade juga jelasin kalau punya ilmu atau materi tidak praktek sama saja bohong. Iya. Nah, dari situ makin menarik. Dari belajar sama Kang Ade terus sampai sekarang akhirnya motret, di ujung-ujungnya ketemu di komersil. Nah, sudah ke arah money oriented ini agak sedikit kurang idealis jadi. Mungkin juga karena tuntutan ya. Iya. Karena kita makin di sini mungkin sudah berkeluarga juga, Iya. Mas Adi dan Mas Ade pastinya tentunya tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga keluarga Jadi seperti intinya itu ya. fotografi itu untuk ekonomi menjanjikan ya. Ekonomi Tapi jangan finansial. salah, money oriented itu juga idealisme sendiri. Langsung di disclaimer ya Mas Ade ya. Oke, ini kalau boleh tahu apa sih alasan Mas Adit akhirnya memutuskan untuk aku ambil konsekuensi apapun yang terjadi di dunia fotografer. Karena kan dulu dan sekarang itu jauh sekali berbeda Iya. tentunya toh. Mulai dari teknologi, terus juga komunikasi dan juga dunia fotografi itu istilahnya masih tabu ya kalau dulu ya masih sangat jarang sekali. Itu kenapa Mas Adit berani untuk mengambil kesempatan itu? Ataukah emang sudah melihat peluang untuk kedepannya? Kalau saya sih melihat memang peluang. Peluang ya? Satu sisi tadi saya katakan secara finansial di fotografi ini sangat benar-benar wow untuk dari secara finansial. Makanya jadi buat teman-teman di sana yang baru mencoba-coba, jangan mencoba-coba, harus terjun ke fotografi. Terjun, basah. Harus all out ya? Kalian harus basah. basah. Iya, jangan coba-coba ya. Itu pun kalau mau bisnis ke fotografi juga harus basah dulu. Iya, Basah harus dalam basah arti dulu. apa tuh? Baru kalau sudah memahami semua kan nanti di kedepannya kan ketemu masalah-masalah. Oke. Fotografer baru seperti apa, terus ketemu sama klien seperti apa, kita sudah memahami terlebih dahulu. Yes. Tidak hanya sekedar skill yang kita butuhkan, tapi juga komunikasi yang baik, terus juga istilahnya harus tahu bagaimana cara mengetrit konsumen ya. Benar, Seperti itu ya Mas Ade dan juga Mas Adit. Baik, kami sekali lagi mengundang untuk pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan yang sedang menyaksikan program Suara Sriwijaya hari ini dengan tema fotografi di era globalisasi bersama dengan Mas Ade dan juga Mas Adit di line interaktif kami di 0711 311 454. Nah, ini kan sudah cukup lama ya, apalagi terutama Mas Adit itu udah sesepuhnya dari fotografer di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ya. Pasti banyak sekali dong pengalaman yang sudah dirasakan. Baik itu duka, suka, boleh diceritakan seperti apa nano-nano kehidupan di dunia fotografi ini Mas Ade? Ya, nano-nano ya. Istilahnya nano-nano karena ada asemnya, ada manisnya, gitu, ada asinnya. Oke, itu sebenarnya sepertinya Adit ya. Pertanyaan lebih ke Adit ya sebenarnya. Karena Adit lebih banyak terjun di bidang praktisi fotografi. Sementara saya lebih banyak di bidang pendidikan fotografi. Di mana Adit dan teman-teman itu kita memang membuat
kelas untuk pemula yang ingin jadi profesional. Kemudian ya di situ kalau asam manisnya fotografi yang saya rasakan sama di Palembang ya itu aja di bidang fotografi, di bidang pendidikan fotografi lebih banyak di sana. Oke, baik. Nanti untuk Mas Adit nih ada pertanyaan spesial dari Desya nih selaku seorang praktisi fotografi dan juga bisnis fotografi. Berarti kan cuannya di mana-mana istilahnya ya. Ini kita akan membahas mengenai dari segi finansial. Untuk pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan yang penasaran bagaimana eksistensi yang dikerjakan ataupun yang digeluti oleh kedua narasumber kita ini, jangan kemana-mana, tetap di Suara Sriwijaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya dengan tema eksistensi fotografi di era globalisasi, tentunya dengan dua narasumber kita yang pastinya inspiratif, yaitu ada Mas Ade dan juga Mas Adit selaku praktisi fotografi. Baik, ini Mas Adit, ini berawal dari hobi yang menghasilkan tentunya sebagai seorang fotografer, tapi kata Mas Adit tadi melihat peluang ya, pintar melihat peluang, akhirnya memutuskan untuk membangun usaha. Bisa diceritakan bagaimana alasan Mas Adit untuk membangun sebuah studio fotografi? Ya awalnya sih karena tadi melihat khususnya di Sumatera Selatan ya, Palembang ya, spot untuk foto itu sangat sedikit. Yes, saya setuju. Bertahun-tahun kan teman-teman fotografer juga mungkin merasakan. Belum lagi terkadang teman-teman suka dukanya saat motret di suatu tempat, itu terkadang ada kehilangan barang atau mungkin bisa ditanda kutip ada kriminal lah. Nah balik lagi dari situ salah satu juga berpikir saya untuk buka studio foto, selain dari karena spot yang sedikit, saya berpikir mungkin di kemudian hari fotografer makin banyak. Itu satu. Kedua, teknologi makin canggih dan alat makin murah. Dan hampir semua orang bisa menjadi fotografer. Nah di situ saya pikir kenapa nggak saya harus buka studi foto dan mereka yang menjadi klien bagi saya. Bukan saya mengambil klien bagi pengantin kan atau wedding kan. Nah di situ jadi sampai sejauh ini memang untuk minat studio lumayan cukup tinggi ya sekarang. Hampir bisa dikatakan saat ini sudah jadi kebutuhan. Saat ingin foto prewed mereka pasti butuh studio. Nah hampir rata-rata klien yang datang ke studio kita memang mereka yang benar-benar kliennya sudah melihat profesional, dan hampir rata-rata juga fotografer juga sudah tahu, walaupun kita memiliki beberapa spot seringkali dipakai untuk A, B, C yang motret, tapi mereka memiliki ide masing-masing. Dan bakal nggak mungkin kehabisan ide karena sifatnya sangat everlasting kan. Betul. Ya, satu spot bisa bermacam konsep ya, betul. Saya setuju kalau makin kesini itu fotografer makin banyak, tapi studio fotografi itu pasti bisa dihitung pakai jari. Dan salah satunya usaha Mas Adit juga cukup eksis ya di Kota Palembang, siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Dan pemirsa pastinya untuk pemirsa yang penasaran nih bagaimana sih Mas Adit dan juga Mas Ade dalam menggeluti dunia fotografi sejauh mana, boleh juga ditanyakan langsung dengan dua narasumber kita di 0711311454. Kalau tadi Mas Adit sudah berbicara mengenai prewed ataupun wedding fotografi, kira-kira penasaran bagaimana sih hasil karya yang sudah diciptakan oleh beliau? Kita lihat sama-sama dengan cuplikan berikut ini. Oke, ini video Mas Adit. Enggak, ini mereka yang pakai studio. Oh, pakai studio. Oke. Sebagian ada yang hasil kita, sebagian ini klien yang pakai lokasi foto kita. Oke. Ini kalau dilihat ini oke juga nih. Ini terinspirasi dari mana sih Mas konsep dalam satu rumah tapi banyak spot fotonya? Saya sih hobi juga interior. Hobi interior. Tapi tidak sekolah. Dan Kang Ade juga salah satu untuk desain-desain spot foto juga. Kang Ade juga salah satu inspirasi saya. Supporter sering melihat hasil foto-foto dia juga. Kenapa di Palembang nggak punya kayak gini kan? Makanya dibuat. Oke, terinspirasi dari mana kalau boleh tahu? Mulai dari desainnya, bentukannya gitu, atau secara nggak sengaja nih ngelihat dari Google atau dari mana? Kalau dulu kan ya belum banyak tempat-tempat media online untuk inspirasi seperti itu. Dari mana sih kalau Mas Adit? Kalau kita sih ngelihat Indonesia ini katakanlah Sumsel lebih kecilnya, itu lebih ngelihatnya ke arah luar kan, ke negara-negara luar. Nah di situ saya terinspirasi. Kenapa nggak di sini dibuat? Itu salah satu. Terus kedua, melihat tren mana yang lagi hit di luar. Nah itu yang kita buat.
Oke, ini dari pertama kali dibangun studionya, apakah pernah direnovasi atau dari awal memang seperti ini konsepnya? Enggak, kita 2 sampai 3 bulan maksimal sudah ada perubahan konsep. Sudah ada perubahan konsep, jadi tidak monoton dan Tidak juga monoton. makin banyak pilihan seperti itu Masih ya makin untuk banyak. para calon customer. Kalau Luar untuk biasa loh. studio ini sendiri kan 15 sampai 20 spot. Dan kita targetkan dalam 3 bulan tuh ada sekitar 5 spot yang kita renov. 5 spot yang Iya. direnov ya. Oke, kalau Desya lihat juga ini gak cuma di indoor ya, tapi juga ada outdoornya. Jadi memang suatu keuntungan bagi calon pengantin ya untuk melakukan prewedding, gak bingung lagi untuk nyari spot harus ke sana kemari, apalagi Kota Palembang sekarang sudah lumayan padat aktivitasnya, transportasinya Ya, juga. benar Jadi kita mengurangi istilahnya lebih efisien dan juga efektif ya untuk waktunya yang dikerjakan. Luar biasa. Tapi kalau hasilnya ini ada hasil dari Mas Adit yang tadi juga hasil dari kita. Ada. Jadi di sini emang tidak monoton kami yang handle klien, tapi mereka juga bisa pakai studio. Oke, ada paketannya seperti itu ya, Iya. tinggal kita serahkan kembali ke calon pengantin. Baiklah, kita tadi sudah melihat contoh dari wedding fotografi yang ada di studio Mas Adit nih, ya kan? Kalau Mas Adit ini selaku pembisnis di dunia fotografi, kalau Mas Adit sesepuhnya fotografer di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, pastinya ini penasaran, kenapa sih mereka sampai saat ini konsis dalam dunia fotografi? Kita akan mengulik secara finansialnya seperti apa. Dalam artian apa sih selama ini berapa tahun Mas Adit dan juga Mas Adit menggeluti dunia fotografi, sudah hal-hal apa saja yang sudah dicapai selama ini berkat dunia fotografi? Silakan Mas Ade. Apa yang sudah tercapai ya selama ini. menggeluti Yes. bidang fotografi? Kalau boleh tahu berapa tahun sudah menggeluti dunia fotografi? Saya menggeluti fotografi dari tahun 99. Baik. 99. Luar biasa loh. Dan tahun 2003 saya mulai banyak mengajar di bidang fotografi dan sambil menghandle klien juga dan pemotretan interior, arsitektur, makanan. Sekali-sekali saya motret wedding juga. Kemudian dari situ apa ya yang sudah dihasilkannya? Pastinya banyak dong. Mungkin dalam bentuk benda atau tabungan seperti itu. Alhamdulillah, yang penting bisa menghidupi keluarga. Luar biasa. Apalagi kan sampai sekarang ya, artinya kalau memang sudah konsis sampai sekarang, artinya memang ada sesuatu yang dinikmati di dalam situ. Makanya sampai sekarang tuh masih konsis ya di dunia fotografi ya. Ya kalau misalnya sudah tidak menjanjikan ya mending ditinggalin aja, kita alih profesi ya. Oke, ini sudah cukup menjelaskan ya dari alasan hasil apa saja yang sudah dicapai. Baik, dan Mas Adit nih, sebelum Desya bertanya kepada audiens kita hari ini, hasil apa aja sih yang udah dicapai, apalagi udah berani membangun sebuah studio fotografi, tentunya tidak harus mempersiapkan modal yang cukup banyak ya Mas Ade ya, setuju ya? Oh, modalnya pasti banyak. Seperti apa Mas Adit? Ya kalau hasil dari apa yang dibangun sekarang, termasuk studio itu hasil dari foto semua. Wow. Dari mulai wedding, pre-wedding dan juga mungkin beberapa kegiatan fotografi yang menghasilkan lainnya juga itu salah satu apa ya? Dan membangun Hasil studio itu kan hasil sama dari seperti itu. membangun rumah ya. Mungkin effortnya lebih kali ya. Jadi kan berarti lebih dari itu. Untuk Lebih dari itu. studio ini awalnya memang sebagian untuk pribadi awalnya, tapi tetap bisa untuk pakai komersil orang lain bisa. Ternyata hampir seluruhnya ya Kang yang dipakai. Nah kalau untuk hasil sampai saat ini ya syukur alhamdulillah. Belum secara beralih finansial, profesi lah ya. Belum. Seperti Mas Ade ya? Iya, masih tetap di studio. Dan juga bagi teman-teman fotografer dan juga yang lainnya mau buka studio foto, ayo sangat menjanjikan. Intinya itu sih. Karena Mas Adit sendiri sudah menggeluti dunia bisnis fotografi, pastinya apa yang sudah dikeluarkan oleh Mas Adit ini alasannya memang itu adanya ya, seperti itu ya. Dan hampir rata-rata memang sama, Kang Ade juga bilang, saat fotografer, kalau di studio kita banyak sih yang datang, mereka yang baru. Saya sering sharing-sharing juga, bahkan beberapa yang nanya sekolah foto juga saya arahkan ke Mas Ade. Karena kan berbagi ilmu kan intinya kan. Nah saat mereka yang baru-baru datang ke studio kita,
nanya soal fotografi ya kita sharing. Iya. Nah itu sih. Luar biasa hubungan antara Mas Adi dan juga Mas Adi ini sangat positif sekali, mutualisme ya, saling menguntungkan satu sama lain. Baik, ini Desya lempar ke para audiens, ada yang ingin bertanya dengan narasumber kita hari ini, silakan angkat tangan. Ada, baik, silakan berdiri Mas, sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menilai hasil foto yang baik dan benar, karena saya pernah dengar ya, kalau hasil foto itu dilihat dari objek fotonya. Jadi kalau fotografer itu hanya tinggal mengambil gambar saja. Nah, menurut Mas Adi dan Mas Adit, bagaimana cara menilai hasil foto yang baik dan benar? Itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini keren juga pertanyaannya, bagaimana cara menilai ya foto yang baik dan benar itu seperti apa? Silakan, Mas Ade. Menilai sebuah karya foto, kita tetapkan dulu kriteria penilaiannya itu apa. Artinya tujuan pembuatan foto itu apa. Kalau misalnya tujuan pembuatan foto itu adalah untuk tujuan jurnalisme misalnya, berarti kita menggunakan kriteria penilaian jurnalisme. Di mana di sana yang penting itu adalah momennya dapat, ya gitu ya. Ada cerita. Ada Cerita. yang bisa diceritakan di sana, ada yang bisa diberitakan di situ. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang karya foto yang art, yang seni, karya foto seni, itu kita menggunakan kriteria penilaian seni juga. Nggak bisa kita gunakan kriteria penilaian jurnalisme di situ. Nah, di sini kan ada empat aplikasi fotografi, yaitu untuk science, jurnalisme, komersil, dan apa satu lagi? Street ya. Street. Seni. Ya, masing-masing mempunyai kriteria penilaian sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kriteria penilaian foto untuk foto komersil, misalnya kita melihat ini foto iklan, bagus apa enggak, kita gunakan dengan kriteria penilaian foto komersil juga. Misalnya iklan ini iklan apa, daya tariknya seperti apa untuk orang membeli produk dari iklan tersebut. Mungkin itu penilaiannya. Oke, berarti yang bisa Desya simpulkan adalah tergantung kriterianya terlebih dahulu seperti dan apa. tujuan pembuatan foto itu apa. Baik, baru akan kita tahu nih hasilnya ya, mana yang baik karena sesuai dengan kriteria dan juga tujuannya tadi. Betul. Ya Mas Ade ya. Baik, ini kita kan sebelum adanya pandemi semua berjalan baik tentunya toh, termasuk juga di dalam dunia fotografi. Namun beberapa tahun ini kita mengalami pandemi, hampir seluruh bagian dari negara ini terdampak seperti itu. Bagaimana kondisi dunia fotografi? Sejauh mana dampak yang dirasakan? Lebih, Oke, Mas Ade boleh? dari keluhan-keluhan teman-teman yang kita di asosiasi profesi, kita sering berkumpul dan berkeluh kesah di sana. Beberapa teman-teman memang dari data yang kita dapat semuanya terdampak, apalagi di wedding fotografi ya. Nah, karena weddingnya sendiri sudah dibatasi ya, berarti fotografi weddingnya juga ikut terdampak gitu. Untuk fotografi di bidang pariwisata juga orang-orang banyak yang Stop dulu ya. stay at home ya. Jadi sebisa mungkin berada di rumah. Jadi kita juga mengimbau kawan-kawan ya bagaimana caranya supaya berkarya dari rumah saja. Berkarya dari rumah, kemudian bikin apa saja di rumah yang kira-kira bisa, kalau misalnya bisa berbagi sedikit ya kita nggak tahu rezeki itu mungkin datang dari sana juga. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan banyak yang udah 1 tahun lebih ini pandemi ini ya kita masih bertahan. Bertahan ya. Walaupun, mungkin saling menguatkan satu sama lain juga ya Mas Ade ya. Betul. Oke. Kalau dari Mas Adit seperti apa? Kalau Apalagi saya ini sih- kan entrepreneur juga ya, pastinya banyak tuh yang dirasakan. Kalau untuk studio sih memang hampir 70% ya penurunan saat pandemi Covid ini. terpangkas ya. Terpangkas dan tidak tertutup. Nah, namun ada beberapa keluhan juga dari teman-teman fotografi yang saat mereka pakai studio, mereka curhat. Bahkan teman-teman fotografer itu ada yang sampai jual alat, jual kamera.
Nah, di situ kadang kita mirisnya emang imbas dari pandemi ini sangat-sangat besar. Yes. Tidak hanya menghilangkan klien atau job, mereka juga harus rela menjual alat. Iya, harus survive ya. Iya. Mas Adit ya. Entah mereka sebagian alih profesi sebagai apa, tapi sebagian memang sudah ada kembali lagi kan. Karena pasca Lebaran kemarin aktivitas fotografi sudah mulai. Alhamdulillah sudah Ya, makin sudah kesini mulai juga jalan sudah lagi. sudah mulai membaik dan juga semakin Iya. meningkat ya. Mudah-mudahan juga dengan adanya kebijakan dan juga adanya peraturan dari pemerintah, semoga pandemi ini cepat berakhir dan juga tentunya dari dunia Amin. fotografi juga semakin lancar pekerjaannya ya. Untuk pemirsa di rumah, kami kembali mengundang Anda di line interaktif kami di 0711311154 setelah usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Suara Sriwijaya. Anda kembali bersama kami dalam Suara Sriwijaya yang kali ini temanya mengenai fotografi di era globalisasi. Masih bersama dengan Mas Ade dan juga Mas Adit selaku praktisi fotografer. Ini kali ini Desya mau bertanya sama Mas Ade nih. Mas Ade nih selain praktisi fotografer juga merupakan seorang ketua Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Sumatera Selatan ya Mas Ade ya. Dan juga pastinya sesepuh karena sudah banyak anak murid nih di mana-mana ya. Betul atau tidak? Betul Sangat ya? betul. Betul ya, baik. Sebelum kita melanjutkan, Desya angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Suara Sriwijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa dan di mana? Pak Ruli nih. Oke, Kak Ruli silakan ingin bertanya kepada siapa dan silakan pertanyaannya. Ini saya mau nanya nih sama si Ade ya mungkin tepatnya ya. Oke. Untuk pas waktu berfoto ya, itu kalau di pagi hari itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, terus kalau pas sore hari jam 1 sampai jam berapa? Kalau siang hari itu foto yang bagus tuh dari jam berapa ke berapa untuk ambil gambarnya? Yang outdoor ya, yang di luar ya. Oke. Kira itu aja. Baik, terima kasih Mas Ruli atas pertanyaannya. Ini mungkin lebih ke tips ya. Tipsnya Tips kalau memotret foto dan di outdoor. outdoor, pasti kan riskan banget ya, harus tahu cahayanya gitu. Kalau pagi jam berapa, kalau sore jam berapa Ya. Mas Ade? Ini bagian dari pengaturan lighting untuk kita memotret outdoor, di mana kita memanfaatkan available light, cahaya seadanya yang ada di outdoor untuk menghasilkan foto yang lebih baik. Kalau misalnya kita mau motret orang di outdoor atau motret misalnya kalau misalnya kepentingan prewedding, terus sebaiknya kita memilih posisi matahari Pencahayaan. miring. Oke. Miring itu misalnya kalau pagi misalnya mulai dari matahari terbit ya sampai ke sekitar jam 10 lah. Oke. Jam 10 karena jam 10 ke atas itu sudah matahari sudah Di berada atas di atas kepala ya? kepala, otomatis bayangan di bawah hidung ini ya cewek kalau misalnya di foto ya Pakai kumis ya. ada kayak ada Iya, kumis ya di dan sini juga dan hilang dong kontras shadingnya ya. betul. Shading hidungnya. Dan kontrasnya tinggi ya. Kan nggak mungkin kita suruh tengadah Iya. terus ya. Kan kasihan ya modelnya ya. Jadi kalau misalnya Desya nanti di foto kayak tadi itu di outdoor ya, kasihan matanya toto Iya udah benar. ya. Udah silau ya. Ya, dan dari jam 2 ke bawah memang agak panas ya. Nah, posisi matahari kan sudah miring itu juga bagus. Walaupun kontrasnya agak tinggi, semakin sore itu semakin bagus lagi. Ya. Saya rasa itu kalau misalnya di siang hari kita motret ya outdoor, carilah di tempat-tempat yang kira-kira cahayanya itu Agak sedikit. agak Atau sedikit semi outdoor ya. yang agak teduh Oke. atau kondisinya matahari tertutup awan. Ya. Oke. Ya, kondisi siang. Ya, itu nggak Berarti nggak- tidak terlalu terik ya seperti itu Mas Ade ya. Ya, nggak terlalu terik dan juga tidak terlalu terikat harus jam segini, harus jam segitu, enggak juga. Tergantung lihat. kebutuhan kita Semakin juga. terik semakin banyak lampu yang dibutuhkan. Oh luar biasa. Itu Lampu tadi tambahan effort ya. ya. Iya. Kalau misalnya kita harus foto di outdoor ya. Betul. Baik, semoga terjawab ya Mas Ruli. Artinya kalau pagi itu diusahakan matahari sedang miring ya. Iya, posisi mungkin miring. dari jam 9-10 kali Mas ya kalau pagi ya. Maksimal ya. Maksimal ya, jam 10. Kalau sore itu mungkin semakin sore semakin bagus ya. Iya, dari jam 2 ke bawah. Dari jam 2 ke bawah. Baik, kita angkat telepon lagi. Halo, Suara Sriwijaya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana Mas? Dari Icat di Palembang, Mbak. Baik, silakan pertanyaannya Mas. Ya mau nanya itu kan Mas Ade Kang Ade itu APFI ya, Asosiasi Profesi Fotografer Indonesia. Nah ini baru beli kamera ceritanya. Nah terus tapi ragu karena zaman pandemi dan juga
banyak ya handphone yang sekarang udah bagus-bagus pikselnya. Untuk ke depan, untuk masa depan saya, untuk saya jadi fotografer, apakah kan saya masih bagus, Kang? Terima kasih, itu aja. Oke. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Ini Cang, ya. iya. Bagaimana Mas Ade? Ya, ini pertanyaannya lebih banyak ke arah bisnis ya. Jadi fotografi membutuhkan alat kamera sebagai modal, dan itu ya kita tahu sendiri harganya juga nggak ada yang terlalu yang murah-murah banget ya. Jadi membutuhkan modal yang besar. Kemudian dari handphone, kita bandingkan dengan handphone, hasilnya memang sama. Nah, tapi untuk profesional tetap kalau bisa menggunakan kamera yang sifatnya kamera foto, bukan kamera handphone, karena handphone lebih banyak digunakan untuk kebutuhan komunikasi, bukan untuk memotret. Utamanya seperti itu. Jadi kita gunakan alat yang tepat untuk tujuan yang tepat. Pertama itu. Kemudian dengan harga kamera yang tinggi, ya sebenarnya relatif ya, karena yang bekas juga bisa jadikan modal awal untuk berprofesi sebagai fotografer, dan itu harganya juga banyak yang terjangkau. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Mungkin ini bisa untuk lebih menguatkan lagi, ini bisa mengikuti sertifikasi profesi ya, Mas Ade ya? Betul bisa. Ya. Nah, seperti apa nih nanti, soalnya Mas Ade ini kan merupakan ketua APFI Sumsel. Nah, sebelum kita bahas nih tentang sertifikasi profesi ini, kalau dari pandangan Mas Ade sendiri terhadap dunia fotografi yang ada di Kota Palembang, terutama ya, dan umumnya di Sumatera Selatan, untuk sekarang seperti apa? Untuk sekarang, kita Kota Palembang ini termasuk yang paling banyak ya, yang fotografer bersertifikat di Indonesia. Untuk Kota Palembang, untuk Sumsel sendiri kita ada sekitar 86 orang. Dan Palembang itu setengahnya, Kota Palembang itu setengahnya sudah bersertifikat, mempunyai sertifikasi kompetensi sebagai fotografer. Di mana ini lebih banyak, ibaratnya seperti ini, kita membedakan mana yang fotografer, mana yang bukan, gitu ya. Mana yang fotografer, mana yang bukan. Kamera sekarang mudah didapatkan. Semua orang yang memegang kamera bisa menyebut dirinya, saya fotografer. Nah, jadi fotografer yang sebenarnya yang mana? Yang membedakannya itu dari... Yang membedakan adalah mereka memegang sertifikat kompetensi, mempunyai sertifikasi di bidang fotografi atau tidak. Saya rasa profesionalismenya sebagai fotografer lebih baik kita melihat ke sana, lisensi, karena sertifikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah juga. Dan ini sebagai jaminan keprofesian, dan perlindungan sumber daya manusia bidang fotografi di Indonesia juga bisa dipakai ke luar negeri. Siap. Jadi memang istilahnya lebih terjamin seperti itu ya, Mas Ade ya. Betul, mau tahun ini, tahun depan, 10 tahun ke depan lagi akan tetap terjamin selama ada lisensinya itu. Lisensi ya, Mas itu Ade? bersifat berlaku seumur hidup. Berlaku seumur hidup, baiklah. Ini Desya lempar lagi ke para audiens. Ada yang masih ingin bertanya kepada narasumber kita? Dipersilakan. Silakan Mas, silakan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Baiklah, nama saya Hendro. Yang ingin saya tanyakan adalah di zaman sekarang kan lebih banyak orang awam itu kan menggunakan handphone nih. Nah, apakah dengan cara menggunakan handphone bisa jadi awal mula untuk menjadi seorang fotografer yang handal? Dan bisakah ada trik-trik khusus untuk memotret menggunakan handphone? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Ini juga menarik karena seperti Mas Ade sampaikan tadi ya, kita bisa juga memoto dengan menggunakan handphone tanpa perlu kamera. Tapi balik lagi dengan fungsi utamanya handphone adalah untuk alat komunikasi, sedangkan untuk yang secara profesionalnya itu menggunakan kamera. Nah itu mungkin dari pertanyaan tadi lebih ke menggunakan handphone, tapi like a profesional itu seperti apa tipsnya? Itu bisa dilakukan, Saudara Hendro. Kebutuhan sekarang lebih banyak orang melihat memotret, hasilnya langsung bisa dikirim ke media sosial, kemana. Jadi kalau misalnya melalui kamera SLR itu kan harus
dipindah Transfer dulu ya. medianya, diedit dulu, kemudian baru masuk ke media sosial. Jadi agak panjang langkahnya. Tapi kalau misalnya dari handphone ya memang bisa cepat. Dengan kemampuan fotografi dasar, kalau misalnya seandainya kita mempunyai kemampuan fotografi dasar, handphone juga bisa menghasilkan gambar yang sama seperti fotografi profesional, fotografer profesional. Misalnya fotografer profesional di studio, dari handphone juga bisa menghasilkan seperti itu. Tapi kita harus mengetahui teknik-teknik dasar fotografi. Nah, karena handphone sendiri itu juga tidak terlepas dari perkembangan fotografi dari zaman dulu, gitu ya. Terima kasih. Baik, semoga terjawab ya Mas Hendro atas pertanyaannya. Oke, tadi kan kita sempat menyinggung masalah sertifikasi profesi. Ini pastinya tentunya ada tahapannya untuk bisa mendapatkan lisensi secara legal. Itu bisa dijelaskan seperti apa tahapan untuk mendapatkan lisensi yang bisa dikatakan sebagai fotografer yang resmi? Berlisensi. Iya, berlisensi seperti apa Mas Ade? Untuk sertifikasi kompetensi, kompetensi artinya adalah profesional yang belajar secara otodidak, bukan melalui jenjang pendidikan. Ini diakui oleh pemerintah untuk diakui sebagai keprofesiannya oleh pemerintah. Artinya di sini dia harus melalui proses ujian. Proses uji, di mana proses uji di sini yang diujikan adalah pengetahuan, praktek, kemudian K3 ya, keamanan keselamatan kerja ya. Kemudian komunikasi. Kenapa komunikasi? Mengapa komunikasi masuk? Karena fotografi berhubungan dengan klien untuk menyampaikan gambar itu tidak hanya dengan bahasa yang verbal, juga bahasa non verbal. Ya, bagaimana misalnya Desya sebagai model ya, oke, ngadep sana, ngadep sini, kan nggak nyaman ya sebagai. Jadi komunikasinya seperti apa? Desya lihat sini, gitu kan. Nah, harus memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, kemampuan komunikasi yang baik. Gitu. Tadi untuk proses ujiannya itu seperti apa kira-kira Mas Ade? Untuk proses ujian itu ada 3. Yang diujikan adalah uji teori. Itu peserta menjawab soal. Kemudian uji praktek, peserta melakukan apa-apa yang diminta oleh penguji. Kemudian dari 2 ujian tadi dinilai K3-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya salah satu gagal, ini gagal. Gagal semua. Jadi 3-3-nya harus terpenuhi. Gitu. Apakah yang pernah mengikuti ujian ini pernah gagal lalu ikut lagi boleh atau? Boleh. Oh, boleh. Sangat dibolehkan karena ini yang dinilai itu adalah kemampuan belajar ya. Mereka yang otodidak dan belajar secara istilahnya bukan melalui jenjang pendidikan yang formal gitu. Jadi kalaupun mengulang misalnya gagal, untuk mengulang lagi sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan ya, baik-baik. Ini juga merupakan suatu informasi yang menarik sekali ya, apalagi untuk para fotografer-fotografer baru mungkin yang belum begitu paham tentang istilahnya ini adalah suatu sistem mungkin ya. Mungkin mereka mengenal secara praktisi, tapi secara teoritis untuk mendapatkan bagaimana sih aku diakui sebagai seorang fotografer itu salah satunya mengikuti proses ujian tadi ya Mas Ade ya, yang dilakukan oleh ataupun yang di bawah naungan Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Sumatera Selatan yang dinaungi oleh Mas Ade sendiri ya. Nah ini tadi kan Mas Adit katanya itu adalah muridnya Mas Ade nih. Apakah juga murid dari APFI ini? Iya. Iya. Anggota. Oh sekarang anggota. Alumni ya, bisa disebut alumni juga ya? Alumni dari kelas ya. Alumni dari kelas, anggota APFI juga. Itu apa sih yang Mas Adit rasakan sebelum dan sesudah mengikuti proses ujian untuk mendapatkan lisensi? Ya kalau dulu sih belum memiliki itu ya pasti sulit ya, karena perusahaan dan juga mungkin dinas-dinas juga saat ingin menawarkan suatu pekerjaan ini yang sifatnya komersial di fotografi, itu mereka yang ditanya pasti lisensi ya, sertifikasi itu. Nah itu salah satu
penunjang dari fotografer atau mungkin lulusan dari komunitas Kang Ade untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, ini memang artinya merupakan suatu kekuatan bagi seorang fotografer ya kalau kita sudah memiliki lisensi itu ya. Baik, nah ini menarik nih, berarti artinya bukan saja hanya mendapatkan lisensi sebagai seorang fotografer, tapi juga dalam bidang apa ya, rezeki istilahnya itu lebih meluas lagi ya. Tidak hanya kliennya secara umum tapi juga bisa masuk ke pemerintahan seperti itu, ataupun ke perusahaan-perusahaan ya. Yang ber-ISO ya. Yang ber-ISO ya. Sama kalau kita naik angkot nih, ditanya dulu, nggak mungkin memang nanya sama si sopir punya SIM apa enggak. Tapi saat kita tahu dia punya SIM kan kita lebih yakin. Lebih nyaman dan juga Seperti aman itu juga ya. mungkin perusahaan atau mungkin dinas-dinas. Oke, luar biasa, Dan luar biasa. diharapkan masyarakat luas juga kalau bisa ya menggunakan fotografer yang bersertifikat. Bersertifikasi ya, baik. Ini Mas Ade selaku praktisi fotografer, sesepuh dan juga ketua APFI Sumsel juga nih. Apa sih harapan Mas Ade untuk para fotografer yang ada di Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang? Harapannya ya semoga ya kalau misalnya dalam kondisi sekarang semoga kita masih tetap bisa bertahan ya. Amin. Masih bisa eksis ya. Eksis, tetap berkarya walaupun banyak di rumah misalnya atau kalau misalnya yang berkegiatan di luar tolong dijaga karena kegiatan fotografi ini tidak jauh dari tempat-tempat keramaian. Ya, Pertama ya. betul. Bisa minta kepada teman-teman untuk menjaga 3M. Kalau bisa ada 4M-nya, 4 dibuat 4, kalau bisa ada 5 dibuat 5M-nya. Bisa gitu. 6 ya. Oke, kemudian mengimbau kepada masyarakat luas supaya kalau seandainya mau menggunakan fotografer profesional yang Lisensi. ya, Kalau bisa yang untuk berlisensi kegiatan fotografi ya kalau bisa menggunakan fotografer yang berlisensi. Berlisensi ya. Baik. Kalau dari Mas Adit seperti apa? Secara singkatnya, kan juga sebagai apa ya, fotografer yang masih cukup aktif juga di lapangan seperti itu. Cuman satu buat tadi berkaitan juga dengan pertanyaan fotografer apakah nanti tergerus sama mereka yang sudah punya handphone. Yes. Intinya tidak usah takut, walaupun handphone sudah canggih, yang pasti fotografer itu saat memotret beda. Mereka mempunyai angle dan komposisi yang beda. Dan itu yang menguatkan fotografer. Jadi tidak usah takut untuk bisnis fotografi akan tetap jalan. Oke, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk dua narasumber dan kita semua yang ada di studio Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Mas Ade dan Terima juga kasih, Mbak Mas Desya. Adit sudah berkenan hadir di studio TVRI Sumatera Selatan dan juga semua para peminat fotografi di Sumatera Selatan. Terima kasih sudah hadir dan juga untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang sudah menyaksikan program Surasera Sriwijaya hari ini. Terima kasih yang sudah bertanya juga. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Ade dan juga Mas Adit dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi motivasi ke depannya untuk menjadi seorang fotografer dan juga bisa juga menggeluti dunia bisnis fotografi di Sumatera Selatan.